Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah dalang di balik banjir bandang yang terjadi di Sumatera. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Astagfirullah. Bencana sangat luar biasa itu ya. Di penghujung tahun ini, banjir bandang menerjang 3 provinsi di wilayah Sumatera. Tidak kurang dari 1.112 korban tewas dan 176 orang belum ditemukan. Data hingga 23 Desember tercatat hampir 500.000 jiwa masih berada di pengungsian. 500 Banjir bandang ribu Sumatera orang, menjadi ya setengah tragedi paling juta. memalukan di sepanjang tahun 2025. Sangat banyak sekali korbannya. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah terdampak paling parah akibat banjir bandang di Provinsi Aceh. Lebih dari 200.000 jiwa mengungsi. 95% luas wilayah Aceh Tamiang tergenang banjir. Akses transportasi 95%. dan jalur komunikasi lumpuh total. Jadi yang bayangin tuh ya, bencananya sangat luar biasa sampai 95% daerah itu benar tersapu banjir bandang ini. Jadi listrik nggak ada, air bersih nggak ada, makanan sama minuman mungkin sulit di sana gitu. Jadi akses logistik itu sangat sulit untuk sampai di tempat itu. Ya, jadi benar-benar sangat besar sekali ini ya bencananya. Kasihan banget ya. Hingga memasuki pekan keempat pasca banjir, kondisi desa udah Sepuluh di Kecamatan sebulan Sekerak, ya. Aceh Tamiang masih porak-poranda. Air bersih dan sanitasi menjadi barang langka di sini. Ya banyak lumpur-lumpur ini dalam rumah itu kadang-kadang sampai dalam rumah itu nggak bisa bersih-bersih mereka itu karena alatnya adalah tenaga dia sendiri. Arti kata tempat kami sana cuman beberapa rumah yang bisa dibuangi lumpur-lumpur itu, yang selain itu masih dalam keadaan darurat, lumpurnya banyak kali. Semangat kita sebagai tua-tua begini pun tapi masih sanggup untuk berjuang karena arti kata kita yang ada kita bela yaitu anak cucu dan istri, mau tidak mau harus mau. Kuat tidak kuat harus kuat. Di Provinsi Aceh, banjir bandang menerjang 80% wilayahnya. Belasan akses jalan dan jembatan terputus, lebih dari 2 juta jiwa terdampak. Dampak kerusakannya itu ya. Itu tadi rumahnya aslinya tidak di situ ya Pak, cuman tergeser ya? Tadinya di mana Pak posisinya? Oh, airnya dari mana Pak? Airnya dari sana, terus rumah ini tadinya di sebelah kanan sana. Bisa Anda bayangkan, pemirsa, rumah ini tadinya berada di sebelah sana. Namun kan tersapu oleh banjir kemudian hanyut. Bayangkan struktur rumah sebesar ini hanyut tersapu banjir hingga ke titik ini. Jadi ya. Desa Bukit Linteng berada di pinggiran sungai Arakundo. Saat curah hujan tinggi, sungai ini memang sering meluap hampir setiap tahun menjadi langganan banjir. Namun kali ini sungguh berbeda. Air bah datang tiba-tiba meratakan semua yang ada di atas permukaan tanah. Hampir tidak ada lagi yang tersisa. Nah, di sini kami sasar. Nggak tahu arahnya lagi. Ada di samping rumah. Iya, jam 2 malam. Dalam keadaan gelap gulita, rumah sudah terendam semua jadi kayak laut. Itu Ya, malam-malam ya kejadiannya. Hanya semua rumahnya. Tiang listrik nggak ada lagi. Pokoknya kami tanda kan tiang listrik. Nah, itu tiang listrik nggak ada lagi, pohon-pohon nggak ada lagi. Yang nggak ada lagi. Kami bilang nggak usah. Sapu semua bawa barang-barang. ya, Yang penting bersih. kita selamat dulu. Bapak menyatakan pada saat itu seperti dianak-dirikan Pak Aceh. Kita cuma ingin tahu saja karena begitu datang ke sini tidak bisa dibuktikan memang kesan itu kami rasakan. Nah, sejauh ini gimana Pak? Apakah masih terasa seperti itu atau sudah mulai ada perubahan? Ini udah mulai ada perubahan. Kemarin memang sedih kita. Karena persoalan banjir di Aceh Utara ini bukan satu kecamatan, tapi 27 kecamatan. Di Aceh Utara hanya 2 banyak kecamatan sekali tidak itu ya. tanpa habis. Di sini putusnya bendungan. Ini 10 kecamatan. Apabila bendungan ini tidak dibangun, maka kelaparan masyarakat ini 10 kecamatan. Coba bayangkan, bukan uang Rp1 kita bangun. Maka saya bilang kemarin saya tidak sanggup. Apa yang maksud tidak sanggup? Inilah hilangnya rumah masyarakat 70% hilang. Rusak rumah masyarakat. Kerugian masyarakat yang luar biasa. Rusak jalan, rusak irigasi, putus jembatan. Kemudian bendungan juga jebol. Maka inilah yang tidak sanggup. Ya, jadi kerusakan sangat besar sekali sampai nggak sanggup tuh ya Teorinya, pemerintah. curah hujan tinggi memang bisa memicu banjir.
Namun faktanya tidak selalu serta-merta begitu. Kalau saja bentang alam bisa menopang dan menahan laju air, tentu dampaknya Tuh ya tidak separah saat ini. longsorannya tuh ya. Nyatanya kawasan hutan di Aceh lebih banyak dikapling untuk hutan produksi dan konversi. Sepanjang tahun 2024 saja, Aceh sudah kehilangan tutupan lahan hutan seluas 10.610 hektar. Ribuan Ya, hektar secara expert, hilang tuh saya ya. meyakini bahwa kegiatan ini berpotensi memperparah terjadinya bencana. Desa Garoga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara juga menjadi saksi keganasan banjir bandang. Air bah datang menghantam Lumpurnya tuh seluruh ya, isi desa. luar biasa ya. Infrastruktur di Desa Garoga amblas dilimpas banjir. Jalan lintas Padang Sidimpuan, Sipolga sempat terputus total hingga 3 pekan. Jalanan berubah fungsi menjadi sungai dengan aliran deras. Banjir bandang merubah total bentang alam di wilayah hilir Batang Toru, Sumatera Utara. Lumbung padi Desa Garoga kini hanya tinggal cerita. Tuh ya, kesapu bersih tuh ya. Ini sawah semua ini Pak, yang kita pijak ini sawah ini semua. Tadinya di sawah. Sawah semua ini. Nah ini. Rata. Ini baru siap tanam ini, seminggu siap tanam ini Pak. Sudah tidak ada lagi tim musnah. Semenjak saya lahir sudah berumur 52 tahun, tidak pernah saya melihat kayu sebesar ini. Dan kami dengar-dengar bahwa ada perusahaan yang membuat kebun sawit di hulu Sungai Garoga. Itu sawit kan masih terlihat ada di sana. Mungkin di kilometer 10 atau kilometer 8 di sana mereka mengolah lahan HGU-nya, mungkin membuat jadi perkebunan sawit. Setahu Bapak nama perusahaannya apa sih Pak? Kalau setahu saya nama perusahaannya PT Sabo. Ya. Ada perusahaan sawit juga tuh. Tidak hanya Tapanuli Utara dan Selatan, di saat bersamaan, banjir bandang juga menerjang Kabupaten Tapanuli Tengah. Banjir dan longsor susulan terus terjadi, kehidupan masyarakat kocar-kacir. Ya, jadi bencana itu nggak cuma sekali, tapi ada bencana susulan karena ini namanya musim hujan ya, terus hujan nggak berhenti dalam waktu yang sangat singkat, sehingga terus tuh ya bencana terus menimpa para warga tadi. Jadi udah terima sekali, terus kena bencana lagi gitu. Jadi belum selesai nih ya masalahnya gitu. Tim Realitas melakukan pantauan udara di wilayah Sumatera Utara bersama Menteri Lingkungan Hidup. Dari udara terlihat, wilayah ekosistem Batang Toru mengalami longsor di banyak titik. Kawasan hilir daerah aliran sungai atau DAS dipenuhi kayu-kayu. Sementara Desa Garoga yang juga berada di kawasan hilir DAS terlihat luluh lantak hampir rata dengan tanah. Itu benar parah ya, di hulunya itu benar rusak, akhirnya yang menjadi akhirnya dampaknya ke hilir gitu, hilirnya yang lu lantak sama kerusakan alamnya gitu. Jadi mungkin ditebangin tuh di bagian kepalanya ya, bagian hulunya, tapi hilirnya yang menerima aliran sungai tadi ya paling parah gitu ya, setelah mungkin ada longsoran, ada banjir bandang dan sebagainya gitu ya. Yang menarik, berjarak 14 km dari Desa Garoga beroperasi tambang emas Martabe. Konsesi tambang emas seluas 130.000 hektar ini dioperasikan oleh PT Agincourt Resources. Ada tambang emas juga tuh. Berjarak hanya 2 km dari tambang emas, juga terdapat bukaan lahan milik PT Perkebunan Nusantara atau PT PN3. Lokasi perkebunan milik BUMN ini berjarak 9 km dari Desa Garoga. Tuh ya, tuh bayangin, itu yang awalnya hutan tuh ya berubah menjadi misalnya perkebunan, jadi pertambangan. Jadi ini alam yang rusak nih seluas itu. Kalau dari udara itu bisa dilihat gitu, kayak kalau lapangan kan kelihatan kecil gitu. Nah ini bisa seluas itu, berarti ada berapa hektar yang hilang tuh hutannya, yang diubah fungsi menjadi benih lain gitu ya, menjadi fungsi lain yang harusnya menahan air, menahan longsor, akhirnya nggak bisa mengembalikan fungsinya gitu ya, fungsi hutan yang awalnya. Nah ini yang mungkin menjadi bencana tambahan gitu ya, setelah cuaca ekstrim ditambah dengan kerusakan alam yang disebabkan oleh tangan manusia.
gitu ya. Jadi ada tambahannya gitu, ini yang memperparah gitu. Hasil sidak lapangan pada tanggal 5 Desember lalu, secara maraton, Menteri Lingkungan Hidup menyegel 4 perusahaan. Tuh ya. Siap. Jadi air yang turun. Langsung disegel Ya, semua. itu dinding. Airnya masuk ke kolam ini, di bawahnya lagi ada kolam lagi, Pak. Oke, dapat saya itu lari kemana? Sebagian lari ke sini, sebagian lari ke kolam. Ada yang seperti ini persis, sebagian lari ke sini. Kami tidak ingin dilanggar Perdana Menteri karena Bapak Langgar ada perbuatan pidana di dalamnya. Jadi mulai mungkin Senin ada kami berikan surat paksaan pemerintah untuk melakukan 2 hal, itu untuk menghentikan kegiatan sementara dan membantu pelaksanaan audit lingkungan. Ya, tapi kayak agak terlambat lah untuk penghentian operasinya. Jadi kalau udah rusak dulu, kelihatan dampaknya dulu, baru nanti dihentikan gitu. Itu jadi kayak kita tuh ngobatin tapi nggak mencegah gitu. Sebaiknya kan kita mencegah sebelum terjadinya sakit ya. Jangan sampai kita sakit dulu nih baru diobatin gitu. Kalau misalnya dicegah dari awal kan nggak perlu sakit separah ini gitu kan. Jadi lebih reaktif gitu ya pemerintahnya daripada proaktif. Jadi tunggu bencana dulu, tunggu kerusakan dulu, baru ditangani nih perusahaan, ada yang bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi kayak udah terlambat gitu ya tentang kerusakan yang telah terjadi ini. Tuh ya, banyak disegel tuh ya, banyak perusahaan yang terdampak juga jadinya. Tidak ada satupun kegiatan yang boleh dimulai sebelum selesai audit lingkungan. Ya. Jadi sementara pimpinannya mengerjakan dihentikan sampai selesai audit lingkungan. Jangan ada cuma ini ya. Kalau ada korban nanti pidananya lebih besar nanti. Ya. Selain menyegel tambang Mas Martabe, PLTA Batang Toru, dan PT Toba Pulp Lestari, Menteri Lingkungan Hidup juga menyegel PT Perkebunan Nusantara. Badan usaha milik negara di bidang industri perkebunan ini diduga telah membuka lahan melebihi ketentuan dan perizinan. Itu kan melebihi batas yang telah Hanif ditentukan. Fazol menyebut tutupan hutan Batang Toru saat ini hanya tersisa 38%. Alih fungsi lahan yang serampangan memicu banjir bandang dan longsor. Das seluas 390.000 hektar, maka luas hutan di Batang Toru hanya 38%. Jadi 38% itu adanya di tengah dan hilir, bukan di hulu. Di hulunya justru telah berubah menjadi bandar udara Silangit. Kemudian turun sedikit adalah perkampungan lahan kering. Mungkin kalau videonya masih ada, bisa kelihatan dengan jelas itu. Ada yang harusnya itu berubah hutan telah masif menjadi pemukiman dan pertanian lagi. Jadi yang salah apanya? Di mananya nih Pak? Pemberian izin itu atau apa? Jadi pertama, tentu di audit lingkungan akan dilihat ketaatan dia pada dokumen lingkungan yang diberikan. Tidak mesti semua izin itu kemudian tidak boleh kita sentuh. Kalau memang dia ternyata di syarat persetujuan lingkungan dia harus berbuat A, B, C. Katakan tambang emas, dia harus memiliki settling point yang cukup mewakili daripada luasan masing-masing. Ternyata diminta di dokumen lingkungan harus dibikin settling point, ternyata dia tidak lakukan. Sehingga bencana-bencana itu mungkin timbul dari tata lingkungan yang diwajibkan. Apakah artinya beberapa entitas yang kemarin disegel kemudian dipanggil itu memang sudah jelas mengarah terindikasi kemudian nanti akan diproses penegakan hukum itu terdata dan tidak? Ya, kalau sudah kementerian mengambil langkah penyegelan, apalagi mungkin dilakukan oleh menteri langsung, ya secara expert saya meyakini bahwa kegiatan ini berpotensi memperparah terjadinya bencana. Jadi benar berdasarkan penglihatan faktual dan kajian peta secara unsur-unsur yang lain, kita yakini bahwa itu akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah bila mana kita tidak hentikan saat itu. Sehingga menteri mengambil diskresi dengan menghentikan kegiatan pada beberapa entitas yang relatif agak besar dibandingkan yang lain. Sedikitnya ada 150 entitas usaha yang diduga turut memperparah banjir bandang di Sumatera. Mereka berpotensi diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan secara perdata maupun pidana. Jadi mungkin secara izinnya sah, tapi dalam pelaksanaannya itu melanggar aturan. Misalnya ukurannya berapa hektar nih. Nah, dari perusahaannya mungkin ngambil lahan lebih dari itu. Atau misalnya ada prosedur yang tidak dilakukan untuk memperbaiki lingkungan. Karena kan untuk merusak tadi itu kan udah merusak lahan, itu mengalihfungsikan lahannya, mungkin ada cara-cara untuk meminimalisir dari eksploitasi yang telah dilakukan ya, jadi ada caranya gitu ya, jadi supaya ini ya tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar lagi rusaknya. Nah, makanya harus dilakukan gitu. Nah, karena perusahaan mungkin melanggar aturan tersebut, akhirnya bisa diseret ke meja hijau gitu ya, jadi udah melanggar aturan dari perluasan lahannya dan prosedur dalam penanggulangan dari eksploitasinya ya. Jadi itu yang mungkin bisa dimasukkan ke masalah hukum gitu ya. Alam itu seperti yang kita tinggal sekarang, tapi dengan bencana ini konturnya,
posturnya berubah. Tidak bisa dimungkiri, banjir bandang Sumatera menggores luka begitu dalam. Total wilayah genangan di 3 provinsi hampir mencapai 152.000 hektar. Banjir bandang berdampak pada 127 daerah aliran sungai di Sumatera. Sejumlah 3.772 desa yang berada di kawasan Das turut merasakan imbasnya. Ini hasil pemetaan untuk melihat yang longsor-longsor itu, jalan putus dan sebagainya. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyebut tingginya curah hujan akibat cuaca ekstrim hanyalah sebagai pemicu banjir. Sebaliknya, bisa dipastikan kerusakan ekologis di 3 wilayah Sumatera menjadi penyebab kerusakan yang masif. Ya, curah hujan yang tinggi menjadi sebab, tapi juga ada faktor kekritisan das yang itu juga berpotensi menjadi penyebab ya. Karena faktanya kita lihat di lapangan banyak terdapat kayu-kayu gelondongan juga ya, yang itu juga masih diinvestigasi oleh Baris Krim Polri. Gelondongan, berarti ada bekas penebangan liar juga mungkin. Dan itu menjadi concern kita semuanya. Dan itu artinya menyadarkan kita semua bahwa ke depan hal itu sangat mungkin akan terulang kembali dan kita harus belajar banyak dari kasus ini. Kita harus melihat tingkat kekritisan dasnya seperti apa, kondisi hulunya seperti apa, dan itu nanti akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ke depan. Jadi benar harus dipertimbangkan. Kalau misalnya hulunya rusak gitu, nanti yang paling terdampak tuh di bagian bantaran sungainya. Jadi kan yang hulu ini biasanya harusnya menahan air kan. Jadi airnya nggak langsung berlebihan turun misalnya ke sungai. Nah karena yang menahannya ini nggak ada, ya hutannya rusak, ada yang alih fungsi lahan, ada yang dibuat perdesaan. Jadi banyak tuh faktor-faktornya sehingga airnya nggak tahan ya, terjadi longsor, jadi banjir bandang yang sangat besar gitu. Yang paling terdampak ya nanti bagian hilirnya, kan hulunya rusak, hilirnya paling terdampak juga. Ya, jadi emang aliran sungai itu emang harus dijaga ya dari hutannya, airnya supaya tidak rusak gitu. Kalau misalnya rusak nanti bagian yang sekitarnya itu bakal terdampak parah gitu, seperti kejadian di Sumatera kemarin ya. Itu parah banget kejadiannya, banyak yang rusak. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan permukiman warga menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat. Sebab di balik itu semua ada nasib jutaan orang penyintas yang sudah direnggut sebagian masa depannya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat Provinsi Aceh merupakan wilayah terdampak paling parah. Pemerintah akan menggenjot rehabilitasi dan rekonstruksi. Perbaikan dan revisi tata ruang dan wilayah juga akan dilakukan. Kita bayangkan begini Mas ya, tadinya tanah itu, lahan dan alam itu seperti yang kita tinggal sekarang. Tapi dengan bencana ini, konturnya, posturnya berubah Mas. Nah kita lihat sendiri, ada mungkin bisa dibayangkan ya, ribuan kilometer sungai ini tidak hanya mengalami pendangkalan, bahkan alirannya berpindah. Ada endapan lumpur bertonton di situ, kemudian juga jadi masalah juga berpindah. Nah fokus di situ nanti apa Pak untuk pemulihannya? Nah bagian dari rehabilitasi dan rekonstruksi dan pembangunan kembali, mungkin istilah yang tepat ini adalah membangun ulang Mas. Ya. Anda bayangkan, ada daerah lebih dari 50% kawasannya itu berubah sifat. Ya kan, seperti Mas Iqbal bilang tadinya jalan sekarang jadi sungai. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Jadi salah satu pekerjaan pertama adalah BNPB akan memfasilitasi proses untuk mengkaji ulang risiko bencana di kawasan itu dan melakukan analisis terhadapnya. Ini bisa lambat bisa cepat, tapi akan dibuat cepat sedemikian rupa. Ya. Kemudian ada implikasinya pada tata ruang Mas. Ya, akan agak berdasarkan kajian itu tentunya dengan teman-teman dari ESDM, dari kelembagaan dan kementerian yang lainnya, kita mengkaji bersama secara komprehensif sehingga kita bisa menentukan zonasi atau alokasi tata ruangnya seperti apa, perubahannya seperti apa. Misalnya tadi saya katakan, yang tadinya pemukiman sekarang menjadi tidak aman untuk jadi pemukiman. Atau yang tadinya mungkin kebun sawit misalnya, ini lebih stabil maka dia digunakan untuk hunian misalnya. Nah perubahan dari tata ruang ini, satu harus mengikuti irama alam yang sekarang sudah terjadi. Jadi gara-gara kerusakan parah ini itu berubah ininya apa ya, tanahnya ya, yang tadi bilang awalnya sungai jadi daratan jadi sungai gitu. Jadi bisa berubah gara-gara bencana ini. Karena dari bayangin ya, longsor misalnya dari bukit nih, awalnya bukit ketinggian berapa, gara-gara longsor itu berkurang ketinggiannya, dan sungai yang di bawahnya itu menjadi dangkal gara-gara longsor tadi. Nah kalau udah dangkal nanti aliran sungai itu pasti akan berubah, dan dia akan misalnya jadi berkelok atau berubah alirannya. Nah itu menjadi kajian lagi gitu ya, harus dilihat, oh ini kalau misalnya berubah begini berarti nanti hunian yang bagus tuh di sini gitu, atau misalnya ini tanahnya jadi nggak aman lagi untuk dihuni dan sebagainya. Makanya harus dikaji ulang. Ini juga menjadi catatan lah buat pemulihan. Jadi orang yang mungkin tinggal di satu tempat mungkin harus berpindah ke tempat lain karena tempat dulunya tinggal itu udah nggak aman kembali
itu ya, gara-gara perubahan kontur tadi itu ya. Apalagi harus tadi ya, harus ada pemulihan alam juga untuk apa ya, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini untuk tidak terjadi lagi ke depannya itu. Jadi banyak PR lah untuk masalah atau bencana seperti ini ya. Dokumen lingkungan adalah vegetasi alami dan bentang alam. Suka tidak suka, mau tidak mau, Menteri Lingkungan Hidup mengaku selama ini ada yang salah dengan kebijakan zonasi dan pemanfaatan lahan. Perlu kajian dan perbaikan mendalam untuk kedepannya. Memang ada konsekuensi yang harus besar dibangun, iya, karena dari awal sebelumnya kita tidak menjadikan lingkungan sebagai panglima, lingkungan sebagai tulang punggung saja, tetapi bukan panglima. Kita mengedepankan ekonomi, sehingga pada saat ekonomi ya, terbentuk, ada yang maka dikorbankan. membayar lingkungannya cukup sangat mahal, apalagi dengan bunga-bunganya. Tentu ini harus menjadi pelajaran pahit yang cukup serius buat kita semua untuk dengan sungguh-sungguh mencermati ini. Ya, kalau misalnya dalam ekonomi itu namanya ada opportunity cost gitu ya, disebutnya kayak itu, kayak ada biaya pengorbanan nih. Misalnya alam ini dikorbankan untuk aktivitas ekonomi, tapi ke depannya kita kan nggak tahu nih alam ini akan berbuat apa kepada kita. Nah, apalagi cuaca ekstrim kemarin kan itu nggak ada yang bisa menduga bakal terjadi seperti itu, karena di tahun-tahun sebelumnya itu nggak pernah hujan sebesar dan sesingkat itu. Maksudnya kayak hujan dalam waktu yang sangat singkat, dan itu curah hujan itu sangat besar. Itu kan tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi gitu. Jadi mungkin di luar prediksi dari apa ya, para ahli mungkin kan, yang sudah memetakan, sudah mengkaji ulang daerah tersebut, akhirnya semuanya berantakan gitu ya, gara-gara alamnya nggak bisa kita atur, kan namanya sesuatu yang tidak kita bisa prediksi. Nah, karena kerusakan yang sudah terjadi, akhirnya ketika alam ini berubah menjadi sesuatu yang lebih ekstrim ya, kayak kemarin tuh hujannya itu, nah akhirnya bencana yang besar ini menghancurkan ya daerah sekitarnya ya, termasuk tadi ya ada 3 provinsi yang terdampak, dan itu sampai 1,5 juta jiwa orang itu menjadi korban dari bencana ini. Jadi benar-benar sangat luas nih bencananya di Sumatera ya. Jadi itu yang mungkin kita bisa pelajari dari kajian tentang siapa nih dalang di balik bencana alam yang ada di Sumatera. Mungkin faktor utamanya adalah alamnya yang berubah, tapi diperparah lagi dengan campur tangan manusia, dengan kerusakan-kerusakan yang melibatkan campur tangan manusia. Ya, entah itu hutan yang diubah, yang jadikan tadi ya, ada yang tambang, ada yang jadikan sawit, ada yang jadikan perumahan dan sebagainya. Nah, kerusakan-kerusakan itulah yang memperparah bencana alam yang telah terjadi. Mungkin kalau misalnya hutannya masih utuh, masih bagus, masih asri ya, itu bencananya nggak separah yang kita rasakan saat ini. Nah, itu yang mungkin bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih ya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.